Selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar. Kembali lagi denganku Ilham Hadi. Dan kali ini aku akan melanjutkan pembacaan novel Pulang karya Terelie, bab 2 sekarang. Judulnya Janji Kepada Mama. Oh ya, rekaman pembacaan ini dilakukan pada bulan Juli, ya sekitar Juli dan Agustus 2020. Jadi memang bukan rekaman yang fresh. Tapi tenang aja, meskipun ini rekaman lama, yang akan dibacakan tetap sama. Asik berima gitu ya. Oke lah, jika teman dengar ingin tahu cerita dalam novel ini tapi tidak ada kesempatan untuk membaca, tidak ada novelnya, tidak tahu kemana harus membaca, nah silahkan duduk dengan tenang, rebahan atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian, dan dengarkan saja. Pulang. Bab 2. Janji kepada Mama. Esoknya, Bapak dan Mama kembali bertengkar di belakang rumah. Apa yang kau harapkan dari anak laki-lakimu, Mida? Akan kau kirim dia belajar mengaji dengan tuanku imam? Akan kau kirim dia kembali ke kampung halaman tempat kau lahir? Kerabatmu hanya akan tertawa melihatnya. Bagus jika mereka tidak meludahinya. Bapak berseru. Mama menangis dalam diam, menyeka ujung matanya. Lihatlah aku, Mida, lihat. Sejak kecil aku berusaha melupakan asal keturunanku. Belajar mengaji, bermalam di surau. Aku berusaha melepaskan semua catatan gelap milik keluargaku. Tapi saat aku melamarmu, memintamu baik-baik, mereka hanya menertawakanku. Sakit sekali, Mida. Mereka tidak akan pernah bisa menerima kenyataan jika aku berbeda dengan bapakmu, si tukang jagal. Aku terusir dari kampung, pergi ke kota mencari penghidupan. Mereka melempar kotoran saat aku pergi. Tidak mengapa semua kebencian itu, aku bisa mengunyahnya. Tidak mengapa meski akhirnya aku juga menjadi tukang jagal di kota, seperti orang tuaku yang dulu amat kubenci. Tidak mengapa, karena yang paling menyakitkan adalah aku harus pergi melupakanmu. Melupakanmu, Mida. Seluruh cinta kita hancur. Biarkan bujang ikut tauke muda, Mida. Aku mohon. Bapak memegang lutut Mama, menatapnya dengan tatapan memohon. Biarkan anak kita melihat dunia luar. Dia tidak akan jadi siapa-siapa di kampung ini. Tidak sekolah, tidak berpengetahuan. Dia sudah 15, entah mau jadi apa dia di sini. Petani, penyadap getah damar. Dia tidak bisa pulang ke kota kecamatan bertemu tuanku imam. Keluarga kau pasti mengusirnya. Sama seperti saat mengusirmu. Mama menyeka lagi ujung matanya. Aku duduk memeluk lutut di pojok dapur, mendengar seluruh percakapan. Tanganku masih terbebat kain, juga dadaku, betisku. Darah kering menggumpal di kain itu. Tauke muda memintanya sendiri, Mida. Tauke berjanji akan mengurus bujang seperti mengurus anaknya sendiri. Biarkan anak laki-lakimu punya kesempatan menaklukkan dunia ini. Biarkan dia mewarisi darah parewa dari keluargaku. Mungkin itu sudah takdir hidup bujang. Biarkan dia pergi. Kita berdua bisa menghabiskan sisa hidup bersama di sini dengan damai.
Aku akan mati bahagia setelah tahu Bujang memiliki masa depan. Mama masih diam. Mama sudah kehabisan kata-kata. Pertengkaran ini selalu begitu. Setiap kali Bapak mengungkit masa lalu, Mama akan terdiam. Bapak menggenggam jemari Mama. Kali ini berkata lirih. Aku juga tidak ingin berpisah dengan anak kita, Mida. Tapi kau seharusnya tahu persis. Ini adalah perjanjian masa lalu. Aku pernah bilang dengan kau, cepat atau lambat, kau akan melihatnya, menyaksikannya. Cepat atau lambat kita akan kehilangan anak laki-laki kita. Biarkan dia pergi dengan restumu, agar langkah kakinya ringan. Dapur rumah panggung lengang, menyisakan asap dari tungku kayu bakar. Aku tahu kau akan cemas, akan menjadi apa Bujang besok lusa, Mida. Kau juga tahu siapa Tauke muda itu. Setahu bahwa aku sudah lama melupakan agama. Aku bahkan membenci semua ajaran tuanku imam. Sejak dia sendiri tidak adil, justru menghukum cinta kita. Tapi siang ini, jika Tuhan memang sayang, maka anakmu akan menemukan jalan terbaiknya. Sejauh apapun dia pergi, sejauh apapun dia menghilang, Tuhan akan menemukannya. Biarkan Bujang ikut Tauke muda, Mida. Aku mohon. Setidaknya tanyakan pada Bujang, apakah dia memang ingin pergi. Mama tertunduk. Air mata mengalir di pipinya, menoleh padaku. Apakah kau ingin pergi, Bujang? Suara tanya Mama tersendat. Aku menatap sejenak wajah lelah Mama, lantas mengangguk perlahan. Aku ingin pergi. Aku ingin ikut Tauke muda ke kota. Percakapan telah di ujung kesimpulan. Mama menangis tergugum melihat anggukan kepalaku. Siang itu, Mama menyiapkan buntalan kain berisi pakaianku sambil menangis. Lantas mendekap kepalaku erat-erat, berbisik lembut. Mama akan mengizinkan kau pergi, Bujang. Meski itu sama saja dengan merobek separuh hati Mama. Pergilah, anakku. Temukan masa depanmu. Sungguh, besok lusa kau akan pulang. Jika tidak ke pangkuan Mama, maka kau akan pulang pada hakikat sejati yang ada di dalam dirimu. Pulang. Aku diam, menunduk. Berjanjilah, Bujang. Berjanjilah satu hal ini. Aku mendongak menatap wajah Mama yang sembab. Kau boleh melupakan Mama. Kau boleh melupakan seluruh kampung ini. Melupakan seluruh didikan yang Mama berikan. Melupakan agama yang Mama ajarkan diam-diam jika Bapak kau tidak di rumah. Mama diam sejenak, menyeka hidung. Mama tahu kau akan jadi apa di kota sana.
Mama tahu. Tapi apapun yang akan kau lakukan di sana, berjanjilah, Bujang. Kau tidak akan makan daging babi, daging anjing. Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram dan kotor. Kau juga tidak akan menyentuh tuak segala minuman haram. Aku terdiam. Aku tidak sepenuhnya mengerti pesan Mama. Berjanjilah kau akan menjaga perutmu dari semua itu, Bujang. Agar besok lusa, jika hitam seluruh hidupmu, hitam seluruh hatimu, kau tetap punya satu titik putih. Dan semoga itu berguna memanggilmu pulang. Mama mencium ubun-ubunku. Aku mengangguk. Siang itu, 4 mobil para pemburu bersiap meninggalkan halaman rumah Bapak. Aku ikut serta di dalamnya. Mama tidak mengantarku. Dia tidak melambaikan tangan untuk terakhir kalinya. Mama justru sedang tersungkur di sajadah kumalnya, menangis, mengadukan seluruh resah hatinya. Sekuat apapun dia hendak melawan kemauan Bapak, itu tidak akan mencegahku pergi. Yang pertama, karena aku ingin pergi. Yang kedua, saat Bapak dulu diizinkan meninggalkan rumah Tauke besar, salah satu harga tebusannya adalah aku. Jika Bapak punya anak laki-laki, maka Bapak akan mengirimkan anaknya. Jagalah anakku, Tauke muda. Bapak dengan kaki lumpuh memeluk tubuh pendek gempal dengan mata sipit itu. Momen perpisahan. Kau keliru, Syahdan. Bujanglah yang akan menjagaku. Tauke muda tersenyum. Tubuhnya juga dibebat kain, terluka di banyak tempat. Sama seperti yang kau lakukan saat menjaga Tauke besar dulu. Dan dia telah memulainya tadi malam. Seorang diri menaklukkan babi raksasa. Dia akan tumbuh dengan reputasi hebat. Semua orang akan gentar mendengar namanya disebut. Aku bersumpah akan mengurus anak kau, Syahdan. Anak dari saudara angkatku. Bapak tersenyum getir. Selamat tinggal, Syahdan. Tauke muda naik ke atas mobil, melambaikan tangan, menyuruhku juga naik. Aku menatap wajah Bapak untuk terakhir kalinya. Sesungguhnya, aku ingin memeluk Bapak. Tapi itu tidak pernah kulakukan. Dan Bapak juga tidak pernah memelukku. Aku hanya mengangguk, kemudian menyusul naik. Duduk di samping Tauke muda. Sekejap, 4 mobil itu telah melaju meninggalkan talang di lereng Bukit Barisan. Tanah kelahiranku. Tempat aku dibesarkan hingga usia 15 tahun. Tempat terbuangnya Bapak dan Mamaku. Karena cinta mereka tidak pernah direstui. Itulah tadi pembacaan novel Pulang karya Terelie bab 2 Janji kepada Mama. Asli nih, untuk bab ini bagi para perantau kayak aku pasti agak baper karena dialognya Mama. Serupa tapi tak sama, pasti hal ini pernah terjadilah untuk beberapa orang perantau yang orang tuanya menangis saat mau ditinggal. Atau yang pengen meluk orang tuanya tapi gengsi mengalahkan segalanya.
Aduh, saranku ya, kalau lagi kangen ortu dan ada kesempatan ketemu, kalau mau peluk ya peluk aja, gak usah gengsi-gengsian. Nanti sekalinya gak bisa meluk, baru deh kerasa. Apa sih Ilham? Malah jadi ceramah. Ya sudah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada teman dengar yang telah mendengarkan atau menonton sampai akhir. Aku Ilham Hadi dan bye-bye.